Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, saya kira itu ya 4 kita cukupkan karena tinggal 1 ayat di halaman ini. Jadi kita sampai ke halaman 29. 129 ya, 69. Baik, silakan saja diberi kesempatan bagi siswa untuk membaca dan menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Saya kira sudah ada di antara siswa kita, baik siswa pria maupun siswa kita yang perempuan. Alhamdulillah sudah banyak yang punya kemampuan membaca dan menjelaskan hukum tajwidnya. Baik, silakan Bu Dian. Iya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Mungkin di antara anak-anakku peserta didik ada yang ingin mencoba menjelaskan hukum-hukum bacaannya. Silakan angkat tangan, Nak. Ini sudah ada yang angkat tangan, Pak Ustaz Muhammad Andri Gunawan. Mungkin dia cuma ingin membacakan ya, Nak ya? Tadi saja. Muhammad Andri, membacakan saja ya, Muhammad Andri. Baiklah, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ananda Muhammad Andri Gunawan dari kelas 11 IPS 2 akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 168. 69. Disilakan, Nak. Silakan Ananda Muhammad Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istabara lezina tubi'u minal lezina taba'u wara abu azaba wa taqata atbihimu asbab wa qala lezina taba'u lau anna lana kazatan panatabara minkun kama tabatu minna min taslika yuri himu lahu amalahu asarati alaihi wa makun bikori rijina minari ya Yohannasu kulu biha fi jadi halan toib wala tatabi'u kututi saiton innahu aduku mubin sadaqallahul adzim.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, tadi saya keluar dari jaringan. Sudah selesai ya, Nak Andrea? Iya. Sudah. Oh ya, demikianlah tadi Ananda Muhammad Andri Gunawan telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Disilakan koreksinya Pak Ustaz. Mungkin dilanjut saja kepada siswa yang lain. Oh ya. Ya. Saya mohon maaf tadi saya keluar dari jaringan. Aduh. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan dari peserta didik kelas 11 agar mengangkat tangan yang ingin menjelaskan hukum-hukum tajwidnya. Ini MS Fatma. Siapa ini yang angkat tangan? Ananda Fatma bisa, nak? Ananda Fatma, kalau memang tidak bisa menjelaskan hukum-hukumnya, bisa mengaji saja. Ya, dibaca saja kalau tidak bisa. Dibaca saja, ya. Ananda Fatma bisa, nak? Ananda Fatma Purnamasari. Jadi 2 kesempatan yang bisa membaca, yang mampu menjelaskan, ya silakan dijelaskan 2 ayat saja. Jadi kita bagi 2. Atau Ananda Akmal Abdillah bisa mungkin membacakan saja, nak. Ananda Akmal Abdillah ada ya? Iya Bu, hadir Bu. Oh ya, dibacakan saja nanti kalau memang tidak ini. Oke, baiklah, untuk kesempatan kedua saya persilakan kepada Ananda Akmal Abdillah akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Disilakan, nak. Oh iya Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Ananda Akmal Abdillah telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Silahkan koreksinya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah saya pikir sudah bagus bacaannya. Sangat bagus ya. Tajwidnya, makhrajnya juga. Sifat-sifat hurufnya juga saya kira bagus. Ananda ini saya kira seorang hafiz juga ya, alhamdulillah. Hanya bisa menjelaskan hukum-hukumnya? Belum bisa Pak untuk belum bisa. Oh iya, mungkin ya, baik. bisa dikasih waktu dulu nanti. Oh iya, insya Allah. Ya, Okay. sebenarnya sekali lagi itu tidak wajib bisa menjelaskan hukum-hukum. Iya Pak. Tapi kalau membaca wajib dipakai. Ya. Tapi kalau ingin mengajarkan, sebaiknya tahu juga hukumnya. Supaya nanti kalau ada yang mau bertanya, ya itu bisa kita jelaskan.
Ya, saya pernah begini pengalaman ya. Saya jadi imam. Setelah turun saya, selesai sholat, ada orang tua datang bertanya ke saya. Itu yang dia tanyakan hukum apa namanya ini Ustaz? Dia bilang begitu ya. Itu ada di akhir surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tanya ke saya, waduh, saya tidak hafal itu hukum-hukum dulu. Jadi saya hanya sampaikan bahwa ini hukum, ini matnya yang paling panjang, itu 6 harokat. Tapi saya tidak tahu apa namanya, mohon maaf. Ya, dan betul penjelasan saya. Setelah saya belajar, ya namanya ternyata mat lazim, ya. Mat lazim kalimi, ya. Musakkal kalimi. Ternyata itu namanya. Tapi penjelasan saya sudah benar. Panjangnya 6 harokat. Dan itu mat yang paling panjang. Nah, itulah pentingnya kita tahu-tahu juga. Siapa tahu ada yang bertanya ke kita. Atau kita menyampaikan itu kurang benar itu cara bacanya. Nah, nanti dia tanya kita, apa namanya, apa hukumnya kalau begini. Nah, itu perlunya kita belajari. Meskipun ini tidak wajib, sekali lagi. Tapi waktu membaca, wajib kita pelajari. Insya Allah. Saya kira masih banyak waktu. Insya Allah, beberapa pekan lagi kita bisa tahu itu. Apalagi kita sering mengulang-ulangnya ya. Oke, silakan saya kembalikan. Makasih buat Nanda, barakallahu fiik. Oke, syukuran Pak Ustaz. Baiklah, mungkin di antara peserta di kelas 11 masih ada yang ingin menjelaskan hukum-hukum bacaan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169, ataukah sekedar ingin membacakan? Disilahkan nak, angkat tangan. Barangkali Ananda Fatma Purnamasari bisa nak? Fatma? Atau siapa saja nak? Silakan angkat tangan. Andi Faiza bisa barangkali nak? Iya, Bu. Membacakan atau kita mau menjelaskan? Sudah banyak ini yang laki-laki bisa, yang perempuan juga bisa. Oh, membacakan. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Andi Faiza untuk membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Disilakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
Barakallahu fikum. Ananda Andi Faizah telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Kalau saya dengar Ananda ini membaca sangat bagus ya. Hukum-hukum tajwid, kemudian juga makharijul hurufnya sudah bagus. Begitu juga dengan pemberian pada sifat-sifat. Ini yang sedikit yang saya ingin perbaiki di ayat terakhir. Ya, innama ya. Jadi kalau hamzah mati itu berbeda dengan ain. Jadi jangan ada ekornya. Innama ya'murukum ya. Ya, dia namanya syiddah. Itu sifat dari hamzah, itu syiddah. Ba, langsung dia berhenti. Tidak ada anginnya, tidak ada tawassutnya. Ya, itu sedikit ya. Kemudian ketika menyambung ya, namanya hukum wakaf dan ibtidah itu kurang tepat. Ya, jadi tadi dibacanya innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu jangan dimulai dari i. Ya, karena kalimatnya itu ya wal fahsya'i itu satu kata. Ya, artinya keji. Kemudian wa an taqulu dan ya kalian mengatakan ya ya. Jadi tidak benar kurang tepat kalau kita sambung di i, mulai dari i. Jadi bagusnya kalau langsung saja di wa. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'malun. Ya, kalau mau diulangi mungkin ya sudah tepat kalau wa. Sudah tepat karena dia di situ kata sambung itu wa. Ya, yang disebut dengan waw ataf ya, dia bersambung, menyambung kalimat. Jadi kalau diterjemahkan sesungguhnya setan itu menyeru kalian berbuat keji, berbuat dosa dan berbuat keji, ya, berbuat kejahatan dan berbuat keji, dan ya mengatakan ya terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi cara menyambung itu namanya hukum wakaf dan ibtidah. Hukum wakafnya betul. Wa an taqulu. Harusnya diulangi saja. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan iwaan. Nah, itu dia pindah ke kalimat sebelah tapi tidak ada artinya. Jadi berubah artinya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau memotong, nah itu juga perlunya juga lihat-lihat memahami kalimat itu, yang mana satu kata, yang mana berbeda kata. Paling tidak itu. Ya, lebih bagus lagi kalau kita hafalkan juga kosa-kosa katanya, artinya jadi kita bisa menempatkan tempat berhenti yang bagus dan memulai menyambung kembali bacaan kita. Saya kira itu saja. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan Ananda peserta didik untuk mengangkat tangan yang ingin menjelaskan hukum-hukum tajwid ataupun ingin membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Disilakan, Nak.
Ada nak? Arindra Kolbi barangkali bisa membacakan saja atau menjelaskan hukum-hukumnya. Membacakan dan menjelaskan, bagus. Ya, membacakan dan menjelaskan. Kalau ada yang bisa nak, silakan angkat tangan. Ya, kenapa mundur ini? Biasanya banyak yang bisa, dah bisa. Alhamdulillah. Mungkin banyak jaringannya yang tidak bagus ini Pak Ustaz. Mungkin Oh gitu ya. barangkali. Iya. Ya, jadi banyak yang tidak join. Oh gitu. Atau karena dimulai lebih cepat ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya ini bagus jaringannya. Padahal saya paling Bisa, jauh, nak? saya dari Bandung ini. Barakallah Pak Ustaz. Makanya kemarin saya sempat bilang sama Bu Wasita, tolong kayaknya Pak Ustaz itu lagi tidak di Makassar, kita hubungin. Kayaknya ada kegiatannya. Barangkali nak ada lagi yang ingin mencoba? Arindra Kolbi barangkali bisa membacakan nak? Dan sekaligus menjelaskan atau salah satunya? Atau dari laki-laki nak, siapa saja yang ingin menjelaskan silakan angkat tangannya. Ananda Fatma bisa barangkali ya, Ananda Fatma Purnamasari membacakan saja nak, bisa? Anissa Mahira. Andini Nurfadila bisa? Siapa ya? Sampai 169. Siti Fatimah Zahra atau barangkali bisa membacakan saja nak, Andi Siti Fatimah Zahra. Arindra Kolbi nak, Arindra Kolbi bisa dengar Ibu? Ini kurang kayaknya yang join ini Pak Ustaz. 40-an. 40-an. Dia, Ananda Dia bisa membacakan saja nak, Ananda Dia Pradiva. Pravidia. Atau Ananda Derem Prakasa. Oh, Dia Surya, ada Dia Surya. Bisa nak barangkali menjelaskan dan sekaligus membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167 saja, 2 ayat nak, bisa barangkali ya? Dia Surya? Iya. Oke. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ananda Dia Surya membacakan sekaligus menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Disilakan nak. Jadi 2 ayat saja. Aduh, enggak mau berpindah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Idz tabarra'al alladzina hukumnya mat tabi'i karena ada huruf zal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Tubi'u hukumnya mat tabi'i karena ada huruf ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Minal alladzina hukumnya mat tabi'i karena ada zal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Taba'u hukumnya mat tabi'i karena ada ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Wara'awul azaba. Al-azaba hukumnya mat tabi'i karena ada huruf zal berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Wataqatta'at bihimul asbab. Al-asbab hukumnya mat arid li sukun karena ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf berharokat. Huruf berharokat tapi menjadi sukun karena diwakafkan. Ba yang diwakafkan atau ba sukun hukumnya qalqalah kubra. Iya, betul sekali. Waqala alladzina waqala qaf berharokat fathah bertemu dengan alif sukun hukumnya mat tabi'i. Alladzina hukumnya mat tabi'i karena ada huruf zal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Taba'u hukumnya mat tabi'i karena ada ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Lau anna nun bertasydid hukumnya digunakan. Lana hukumnya mat tabi'i karena ada nun berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Karrotan tabarro'a hukumnya ikhfa karena ada tak berharokat fathatain bertemu dengan ikhfa. Iya, betul Hukumnya sekali. ikhfa. Iya. Kama tabarro minna sama hukumnya mat tabi'i karena ada mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Kalau itu Tabarro'u minhum dulu, minhum nun sukun ketemu dengan ha. nun sukun ketemu dengan ha hukumnya izhar. Iya, betul sekali. Izhar halqi. Kama hukumnya mat tabi'i karena ada mim berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Iya, betul. Tabarro'u hukumnya mat tabi'i karena ada hamzah berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Iya. Minna hukumnya nun bertasydid hukumnya digunakan. Nun berharokat fathah bertemu dengan alif sukun hukumnya mat tabi'i. Iya, betul. Kadzalika hukumnya mat tabi'i karena ada huruf zal berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Iya. Yuri hukumnya mat tabi'i karena ada huruf ro berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Iya. Yurihimullahu lafzul jalalahnya hukumnya tafkhim karena kata terakhirnya berharokat dhammah. Diawali. Kata Ya, diawali dengan huruf dhammah. Yurihimu, mu, ya. kata sebelumnya diawali dengan huruf dhammah. Iya, betul. Ta'malahum hukumnya mat tabi'i karena ada huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Lahum hasarotin hukumnya izhar
izhar syafawi karena ada huruf berharokat sukun bertemu dengan betul. Hasarotin mat tabi'i karena ada hasarotin mat tabi'i karena ada huruf ro berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Hasarot alaihim hukumnya izhar halki karena ada kasrotain bertemu dengan huruf ain. Iya, betul. Bukan izhar halki ini, bukan. Ini izhar saja. Ya, izhar. Hakiki ya, izhar. Izhar halki betul ya, izhar. Wama jina nyamat tabi'i karena ada huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif. Ya, tawi ada huruf mim dengan huruf ta. Bihor hukumnya mat tabi'i karena ada huruf ko berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Rijina mat tabi'i karena ada huruf mim berharokat fathah bertemu dengan huruf ya. Minan nar. Nah, harokat fathah alif sukun. Alif ada huruf harokat tapi jadi sukun karena diwakafkan hukumnya mat arid lis sukun. Nun bertasydid digunakan. Oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Dia Suryat telah menjelaskan hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Barangkali Ananda bisa melanjutkan sampai ayat 169, nak, disilahkan. Dibaca, Ananda Bu. Iya, dibaca dan menjelaskan sekalian tadi ayat 168 sampai 169. Oh, iya, Oke, nak, disilakan. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nasu, ya hukumnya mat tabi'i karena ada huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Ya ayyuha hukumnya mat jaiz karena ada mat tabi'i bertemu dengan huruf alif dalam kata yang berbeda. Ya ayyuhan nasu, nun bertasydid hukumnya digunakan. Nun berharokat fathah bertemu dengan alif sukun hukumnya mat tabi'i. Kulu hukumnya mat tabi'i karena dalam berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Mim bertasydid hukumnya digunakan. Mim berharokat fathah bertemu dengan huruf alif hukumnya mat tabi'i. Fil ardi halalan thayyiba. Halalan hukumnya mat tabi'i. Ada huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Halalan thayyiba hukumnya ikhfa karena ada
huruf lam berharokat fathatain bertemu dengan huruf to. Thayyibah, hukumnya mad iwad karena ada ba berharokat fathatain di akhir kalimat. Apabila diwakafkan, kalau diwasol hukumnya idgham di gunnah karena ada ba berharokat fathatain bertemu dengan waw. Betul. Hukumnya mad tabi'i karena ada huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Tattabi'u mad tabi'i karena ada huruf ain berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Khutuwati syaitan, khutuwa waw hukumnya mad tabi'i karena ada huruf waw berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Khutuwati syaitan karena ada tabi'i bertemu dengan awalnya pun kan karena wakof. Innahu nya bertasydid hukumnya dengan hamzah berharokat dhammah berharokat dhammah. Ini hukumnya mad iwad, Pak. Mad silah. Ya, betul. Mad sila qasira. Ya. Dobir ya. Berharokat hukumnya mad silah qasira. Ya. Lakum aduwwum mubin. Hukumnya izhar huruf mim sukun bertemu dengan ain. Aduwwum mubin idgham di gunnah ada huruf waw berharokat dhammatain bertemu dengan mim bertasydid hukumnya digunakan. Mubin pun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang awal berharokat menjadi wakof. Nama pun bertasydid hukumnya digunakan. Mim berharokat fathah bertemu dengan alif sukun hukumnya mad tabi'i. Hukumnya syafi'i karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Isu Hukum apa itu? Mim sukun bertemu dengan ba. hukumnya syafawi. Ya. Ikhfa syafawi. Ya, betul ya. Ya, ikhfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Ditahan, berdengung sepanjang 2 harokat. Ya. Hukumnya wajib ada huruf ta berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun hukumnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hukumnya mad wajib. Wal fahsya hukumnya mad wajib karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Iya, betul sekali. Wa antaku hukumnya ikhfa harfi atau ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Takulu hukumnya mad tabi'i karena ada huruf qaf berharokat dhammah bertemu waw sukun. Hukumnya mad tabi'i karena ada huruf lam berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Alallahi
hukumnya lafzul jalalanya Ya. bersifat tafkhim karena kata sebelumnya diawali dengan huruf yang berharokat fathah. Ya, betul. Mala hukumnya mad tabi'i karena ada huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. La hukumnya mad tabi'i karena ada huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Ta'alamun hukumnya mad arif sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang awalnya berharokat namun jadi sukun karena diwakafkan. Sudah. Masya Allah, barakallahu fikum, subhanallah, luar biasa Ananda Dia Surya telah menjelaskan dan membacakan hukum-hukum dari surah Al-Baqarah ayat 167, 166 sampai 169. Silakan koreksinya Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, untuk Ananda sudah ini baru beberapa kali ya, sudah banyak sekali hukum-hukum yang bisa dijelaskan. Kalau sering lagi, semakin lancar lagi ya, alhamdulillah. Saya kira sudah bagus tadi ya. Antara ikhfa ya dengan izhar, ya, itu izhar. Ada dua izhar. Ada izhar khalqi, ya, izhar khalqi itu ketika nun, sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf tenggorokan seperti alif, ha, yaitu dibaca tegas semua. Kalau izhar syafawi, ya, aduh. Izhar syafawi, mim sukun ketemu dengan selain dari huruf ba dan mim. Ya, saya kira itu saja, bagus sekali ya hukum-hukumnya yang dijelaskan. Yang tadi ya ayyuha itu ya. Ya ayyuha. Nah, ini juga dia masuk mad wajib. Muttasil, bukan mad jaiz. Karena dia satu kata. Ya itu sendiri satu kata, ya ayyuha itu satu kalimat ya, satu kalimat. Ya ayyatuha juga satu kalimat. Jadi dia tidak terpisah-pisah. Dia ada 3 macam. Ya, huruf-huruf ini, huruf-huruf nida, panggilan. Ya, kemudian ya ayyuha, kemudian ya ayyatuha. Jadi seperti itu. Saya kira bagus, sudah bisa mendeteksi mana yang mad jaiz, mana yang mad wajib. Ya, nanti kalau menjelaskan disampaikan ini panjangnya berapa. Seperti mad tabi'i tadi paling banyak, itu panjangnya 2 harokat. Ya, ditambah saja. Sehingga nanti yang tidak menjelaskan, yang mendengarkan sudah bisa membacanya. Saya kira seperti itu, luar biasa anak kita. Saya kembalikan pada Bu Dian. Ya, Masya Allah, luar biasa. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu kajian terjemahan surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Halo Pak Ustaz, ya. Kita melangkah ya ke kajian terjemahan Pak Ustaz ya. Disilakan. Ya, baik. Bismillah. Kita sama-sama baca terjemahannya. Ya. Id ya, dibacanya id. Jadi ada rakhawanya, ada keluar iz. Itu artinya ketika. Ya.
Tabarro'a, ya, tabarro'a, lepas tangan, ya, ya, bara, ya, tabarro'a, ya. Allazina, orang-orang yang, allazi, orang yang, allazina, orang yang, allazani, dua orang yang, ya. Allazina, orang-orang yang, ya, tubi'u, ya. Allazina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Ya, jadi kalau dijelaskan, terjemahkan, ya, ketika, ya, orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan. Jadi dia hukumnya ini terbalik, ya. Ya, jadi ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan. Min dari. Allazina, orang-orang yang attaba'u, mengikuti. Ya, jadi satu, ya, tubi'u dengan taba'u. Di satu akar kata ini. Ya, satu diikuti, satu yang mengikuti. Wara'ahu, wara'au, dan mereka melihat. Ya, mereka melihat al-azaba, siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah dengan mereka, ya, hubungan. Ya, ketika orang yang diikuti berlepas diri dan dari orang yang mengikutinya. Mereka mengatakan pula seperti yang disebutkan di dalam. Ya, ini Allah memberitahukan perihal protes berhala-berhala sesembahan mereka terhadap diri mereka, dan orang-orang yang diikuti berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Ya, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri. Jadi nanti mereka berlepas diri yang diikuti itu. Nah, ini perlunya hati-hati, ya, mengikuti orang-orang, ya, terutama mengikuti kesyirikan, paling bahaya ini. Ya, tidak boleh kita ikut-ikut, ya, kecuali kalau ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada yang mengajak kita, maka harus jelas ajakannya itu benar, dasarnya ada, ya, mengajak kepada jalan kebenaran. Ya, apalagi kalau kita belajar, tidak boleh diketahui orang, wah itu bahaya itu. Tidak diceramahkan secara umum. Ya, nanti datang kalau malam Jumat, ya, di atas kain putih, bawa ayam dan seterusnya, itu bahaya. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kita. Wa minan nasi mayyujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ya, begitu banyak orang yang begitu menarik, ya, kalau dia berbicara. Ya, ya, hati-hati dengan orang. Ya, apalagi jadi nanti mereka berlepas diri orang yang diikuti. Ya, dia bilang siapa suruh ikut. Nah, dulu dia yang pengaruhi kita ikut saja. Ya, macam-macam mengikuti orang yang bekerja sama dengan jin. Ya, punya orang-orang pintar. Ya, lihat seperti itu. Mereka mengatakan pula seperti yang disebutkan oleh Allah. Malaikat-malaikat itu menjawab, maksudnya engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Sebagaimana mereka beriman kepada jin. Ya, hati-hati ini. Jadi saya bacakan saja tafsirnya, ya, dari ayat-ayat lain. Jin pun berlepas diri dari perbuatan mereka serta memprotes penyembahan orang-orang musyrik terhadap diri mereka.
seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada yang menyembah sembahan selain Allah? Nah, ini berkait juga dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang menyembah, ya, seperti dia menyembah Allah. Nah, ini ya, yang kita sudah jelaskan yang lalu. Nanti orang yang menyuruh itu, orang yang mempengaruhi itu berlepas diri. Ya, dia tidak mau. Ya, tidak bisa dia bertanggung jawab. Paling dia bilang, siapa suruh ikut sama saya. Ya. Padahal yang dibawakan itu ajaran kesesatan. Ya. Ya, ini Nabi Ibrahim ya alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dengan kehidupan dunia. Jadi kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, dia pernah merusak berhala yang kecil. Kemudian dia gantungkan itu kapaknya di berhala yang besar. Ya, radinya Nabi Ibrahim. Terus dia ditangkap. Dia bilang, kau yang rusak ini berhala kami. Dia bilang, tanya itu yang paling besar karena dia ada kapaknya. Dia bilang, dia tidak mendengarkan. Ya, dia tidak bisa melihat. Dia bilang, kenapa kau pergi sembah? Maka Nabi Ibrahim dihukum mati. Begitu juga dengan orang Nasara. Dia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Menyembah ibunya Nabi Isa. Ya, begitu juga dengan orang Yahudi. Itu mereka semua orang-orang yang sesat. Ya, dia ikut pendeta-pendeta mereka. Ya, nanti pendeta mereka berlepas tangan. Tidak bisa berbuat apa-apa, siapa yang suruh ikut sama saya. Ya. Kemudian izqala, ya, waqala, dan berkata allazina, orang-orang yang attubi'u, mereka mengikuti. Lau anna lana karratam fanatabarra'a kama tabarra'u minna. Ya, seandainya, ya, anna, sesungguhnya, ya, bahwa bagi kami kembali lagi, seandainya kami diberi kesempatan kembali lagi, maka kami berlepas diri. Ya, waktu sudah diperlihatkan azab kepada mereka, ya baru menyesal nanti di akhirat. Ya, seandainya kami diberi kesempatan kembali lagi ke dunia, maka kami akan melepas diri dari tidak ikuti itu pengaruhnya itu. Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ya, demikianlah ya kami memperlihatkan, Allah memperlihatkan amal-amal mereka, amal perbuatan mereka, dan penyesalan atas mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, dan mereka ya sebagai orang yang ya keluar dari neraka. Ya. Di sini dijelaskan karena orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka lepas diri kepada kami. Ya, dia menyesal di hari akhirat kenapa mengikuti orang itu yang telah menyesatkannya. Ya, menyesatkan apa? Berbuat kesyirikan. Ya, menyembah selain Allah. Nah, ini hati-hati. Karena nanti tidak ada tanggung jawabnya kita ikuti. Banyak orang mengikuti. Ya, tetangga saya ada orang pintar anggota DPR tapi ikut dengan orang yang bekerja sama dengan jin. Ya, dia katanya bisa lihat alam akhirat padahal itu jin semua. Dia bisa sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Aduh, ya banyak sekali orang-orang yang disesatkan.
Ada kepercayaan, ya. Dia kalau sholat bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa katanya jadi imam karena sudah meninggal. Bisa-bisanya itu. Itu banyak ajaran yang sesat. Kalau orang terjebak di situ maka ya nanti dia berlepas diri. Kita di belakang nanti di akhirat akan menyesal. Berkatalah orang-orang yang menyesal itu, seandainya kami dikembalikan di dunia maka kami akan berlepas diri juga. Ya, tapi ya apalagi karena ini sudah di hari akhirat. Jadi ini kita perlu ya hati-hati dalam memilih orang yang bisa mempengaruhi kita. Ini banyak sekali orang yang mempengaruhi termasuk teman-teman kita. Cari teman-teman yang bagus. Ya, kenapa itu Abu Jahal, Abu Thalib ya, Abu Thalib ya, paman Nabi tidak bisa mendapat petunjuk karena mereka salah gaul ya. Dia bergaulnya dengan orang-orang yang musyrik. Ya, akhirnya dia dipengaruhi. Datang petunjuk tidak bisa dia terima. Seperti itu. Tidak ada tanggung jawabnya orang yang menyuruh kita sendiri yang bertanggung jawab. Padahal kita mengikuti orang itu. Ya, kita hanya bisa menyesal nanti di hari akhirat. Ya, kenapa saya ikuti itu? Sekiranya kami dikembalikan, maka kami juga akan berlepas diri. Tapi apa yang terjadi di akhirat tidak bisa lagi kita kembali ke dunia. Nah, makanya kita perlu hati-hati. Ini ayat yang sudah berbeda ya. Amanu. Ya Yuhannas, wahai manusia. Kulu, makanlah mimma dari apa? Fil ardi, di bumi, halalan thayyibah. Halal dan baik. Nah, jadi makanan ini ada dua macam yang kita perlu makan. Yang pertama halal. Halal dari apanya? Halal dari zatnya. Ya, mana itu halal dari zatnya? Dia bukan najis, bukan binatang yang dilarang. Babi, apalagi itu, anjing, ya. Dan makanan-makanan yang dilarang dalam agama kita. Minum khamar itu tidak boleh, itu jelas, ya. Ya. Maka diperintahkan kepada kita di ayat lain. Falyanzur ila ta'ami. Maka hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian makan. Ya. Ya, dari segi zatnya itu sudah ada perinciannya. Dilarang, ini dilarang. Itulah orang. Ya. Ini ada yang heboh. Ada yang ribut rupanya. Ada yang heboh di media sosial itu. Ada seorang chef ya. Ya, seorang chef yang muslim tapi dia makan bipang, babi panggang. Nah, itu di medsos. Itu nauzubillah min dzalik. Ini bahaya. Orang muslim tapi dia makan, dia melanggar. Ya termasuk apa ini ya? Anaknya Jokowi dia cerita pernah makan babi di Singapura itu. Kalau dia sengaja, hati-hati. Kalau sengaja melanggar, ini sudah tahu, ya bahaya. Ya, kita bisa mengalami satu hukum, ya bisa kita jadi hukum fasik, ya bisa hukum munafik, ya sampai-sampai bisa kita jatuh pada hukum kafir. Ya, itu bahayanya makanan. Apalagi mungkin bukan zatnya, tapi cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya mungkin barangnya halal. Dia makan nasi dari beras. Dia makan kue. Ya, yang halal. Tapi cara mendapatkannya haram. Ya, hasil mencuri. Hasil menipu.
Ya, itu tidak boleh. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, bagaimana itu ada batilnya? Ada penipuannya, ada mencurinya, ada yang tidak jelas di situ. Ya, termasuk sekarang banyak bisnis yang haram, riba, ya dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh dimakan ya. Ya, cara mendapatkannya halal. Ya, bukan songkolo tapi songkolo hasil penipuan, hasil pencurian. Tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya. Illa antakuna tijaratan, ya kecuali melalui perdagangan antara minkum yang saling rida, suka sama suka, terjadi transaksi. Ya itu boleh kita ambil keuntungan. Tidak boleh ada penipuannya. Ada gharar di situ, ada yang tidak jelas. Nah itu yang pertama. Halalan. Cara yang kedua toyiban. Nah ini toyib. Ya. Toyib artinya yang bagus. Mungkin ya garam itu halal. Tapi bagi orang yang tekanan darah tinggi jangan banyak makan garam. Ya. Nanti bisa stroke. Ya, orang yang kolesterol ya. Coto itu halal. Halal itu makan coto. Tapi kalau Anda kolesterolnya tinggi, ditahan-tahan juga perutnya. Jangan tiap hari makan coto. Ya, itu sudah menjadi tidak toyib. Ya, jadi harus toyib juga. Ya, mana lagi? Ya mungkin ya misalnya pizza beling ya, paku. Mungkin ini makanan tidak ada larangannya, tapi tidak toyib. Memakan sesuatu yang tidak baik. Ya ada kan dosen Unhas itu meninggal gara-gara makan kaca. Ya mungkin dia ilmunya tinggi, dia makan kaca. Ya kaca itu setelah dia makan mati tuh orang. Iya, karena itu bukan makanan itu. Ya gitu ya. Jadi harus dua syaratnya, toyib. Ya kita juga harus lihat ini. Kita ini sakit apa? Ya sakit gula. Ya jangan banyak makan gula. Jangan banyak makan nasi ya. Nah itu seperti itu namanya toyib. Jadi dua. Halalan toyibah. Jadi syarat makanan itu dua. Dia dipenuhi syarat. Halal dan toyib. Apalagi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti ya langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kenapa ini disebut dengan musuh yang nyata? Padahal kita tidak lihat. Ya. Setannya ini antara yang benar, antara yang hak dengan yang batil itu jelas. Ya, antara yang halal dengan haram itu jelas. Sekarang pilih yang mana? Ini jelas. Kalau Anda pilih yang haram, berarti Anda ikuti setan. Karena itu keinginan setan. Itu pengaruh setan. Ya, Anda suka pacaran, ya hati-hati. Itu setan mengikuti. Setan akan menggoda. Ya orang-orang yang mendekati. Karena di dalam Islam, wala taqrabuz zina, mendekati zina saja dilarang. Kalau Anda mendekati, ya itu disukai setan. Anda dekati, lama-lama Anda digoda oleh setan. Anda terbuka, silakan. Ya, maka dua jalan selalu. Ya, jalan setan, ya dan jalan kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhan. Dan yang jalan setan itu juga jelas. Tidak ada yang abu-abu. Ya, ini jelasnya. Ya, ini haramnya.
Ya, jadi itu ya. Maka jangan ikuti langkahnya. Mengikuti langkahnya. Mengikuti jalan-jalan yang menuju kepada setan. Tadi itu, misalnya berzinahan. Ya dimulai dengan pacaran. Ya dimulai dengan merayu-merayu, mulai membuka medsos ya. Ya dan seterusnya. Itu hati-hati. Jadi jangan beri kesempatan. Ya, ini sudah dilarang tapi kita dekati. Nah, kalau kita dekati, itu sudah mulai masuk ke jalannya. Ya, nanti terbawa oleh arusnya. Ya, hati-hati. Ya, ini mengikuti saja jalannya sudah. Karena kalau kita ikuti, nanti kita terseret arus, maka tidak bisa kembali lagi. Nah, itulah perlunya kita hati-hati dalam hal ini. Berikut ayat terakhir. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian itu berbuat dosa, berbuat jahat. Ya. Ya, berbuat jahat dan berbuat keji. Dua ya. Bisu'i, berbuat dosa, ya, berbuat jahat dan berbuat keji. Ya, ini dua. Berbuat jahat dan keji. Wah, luar biasa itu. Kemudian wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kemudian kalian mengatakan ya ini dari Allah sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bu. Semoga ada manfaatnya. Ya saya kembalikan sama Dian. Terima kasih. Oke. Syukran Pak Ustaz. Sebelum literasi kami tutup, saya harapkan anak-anakku setelah literasi selesai agar mengikuti sosialisasi dari dokter gigi yang telah linknya di-share di grup masing-masing. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kasman SPD MPD. Waktu dan tempat dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Ya baik, tidak ada guru agama rupanya yang ikut ya di sini. Ya. Saudara guru agama kita persilahkan. Baik, mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yukafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah banyak menzolimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang penyejuk mata, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sehat, kuat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti kepada agamanya, kepada Allah, kepada Rabbnya, kepada Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya. Sebagai pemimpin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat.
dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah kemudahan atas urusan-urusan kami. Lancarkanlah semua urusan kami. Berikanlah kami rahmat dan taufik hidayah agar kami mengarungi kehidupan ini dengan baik dan benar. Jauhkanlah dan setan putus. Berikan petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Kasman SPD MPD atas ilmunya pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wali Kelas, Guru BK, serta tenaga pendidik yang gabung di room ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ananda yang tadi telah membacakan dan sekali menjelaskan hukum-hukum tajwid dari surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 169. Dan kepada seluruh kelas 11 yang sempat gabung pada hari ini. Semoga kehadiran kita di room ini dapatkan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup literasi kita pada hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, silakan join di Zoom yang ada di grupnya ya, linknya. Baca dari literasi, silakan, Nak. Boleh keluar, saya download saja absennya ya, tidak share link absen, tapi saya sudah download, Nak, di sini. Oke. Halo, Bu Haji. Halo. Nak ke sekolah, kini nak ke sekolah, Ki. Siap, Itu nih.